welcome back to High Belt Talk with Ingrid, program baru dari Hyper Entertainment. Abby! Tapi tunggu, aku mau nanya dulu. Zaman sekarang tuh banyak banget orang yang ngomongin kayak hubungan toksik. Hubungan toksik itu apa sih menurut kamu? Depends di couple-nya masing-masing kali ya. Karena kalau misalnya aku emang udah bener-bener yang kayak tahun kemarin kayak bener-bener cegil banget. Kayak kenapa cegil nih, kenapa? Kayak bener-bener aku gak punya temen sama sekali. Aku bener-bener sampai chatin temen-temen dia. Berarti aku sambil nge-rek boleh ya? Boleh banget. Jadi hitungannya tuh dia posesif gitu ya? Ya lumayan gitu. Sempet maki-maki aku juga. Maki-maki gimana? Tunggu, verbal abuse, mental abuse, atau apa ini? Sebenernya bukan verbal abuse sih, cuma dia kalau marah sama aku, dia mukul diri dia sendiri gitu. Masuk dong guys. Oke, pertanyaan gua. Oke. Apakah lu akan mendesak pacar lu untuk menikah? Enggak ya? Kenapa tuh? Karena kayak yang ini juga beda agama lagi. Oh my god, yang ini beda agama. Tidak belajar dari kesalahan yang kemarin ya kan? Oke, kalau menurut kamu nih, gimana sih pendapat kamu tentang online dating? Soalnya kalian tau gak sih, ternyata Gen Z itu rata-rata itu punya online dating ternyata. Iya. Jadi pandangan kamu gimana? Aku online dating aku juga pakai soalnya. Pakai. Jadi gimana tuh? Impression kamu gimana? Met a lot of people there. Oke. Tapi kebanyakan jadinya temen aku gitu loh. Kayak mereka kan jadi temen. Tapi kamu ada go on date gak? Apa? Kayak pergi dating gitu-gitu? Ada. Iya, beberapa kali gitu kan. Terus habis itu ternyata fun banget sih. Ih, masuk. Nah, aku mau nanya nih buat kamu. Nah, yang lama lain dari Eros, kira-kira tau gak apa? Loh, bukan gak sih? Atau apa ya? Nah, namanya Cupid. Berarti tadi bener dong ya, kebalik Eros ya makanya. Kebalik-balik aja. Oke. Next question. Valentine's itu berasal dari nama seorang Santo Valentine. masa? Iya, Santo Valentine. Aku pernah baca kali. Dia udah nggak baca duluan. Harus latihan terus biliarnya. Oke, next question. Arti dari XOXO. Hug and kisses. Hugs and kisses, benar banget. Oke, next. Nih, emang gak jago, gak sih harus latihan terus. Gak apa-apa. Yang penting kan serunya dulu. Oke, question. Jenis burung yang melambangkan hari Valentine itu apa? Apa? Aku lupa lagi. Lovebirds gak sih? Lovebirds gak sih? Oh, hormati. Itu lovebirds bukan sih? Iya, makanya. Bukan ya? Aku juga nggak tahu lagi ya, bukan ya? Nah, cewek-cewek udah selesai nih guys. Akhirnya kita menutup program hari ini. Gimana? Main biliar sama aku seru gak sih? Seru banget sih menurut aku. Kayak aku harus ini deh, Harus latihan lagi gak sih? Iya, terus ya. Oke deh, kalau gitu thank you banget ya insight-nya tentang pengasih suara ini di hari yang sangat spesial. Thank you banget. Thank you for having me. Thank you, dadah, see you. Atlet lari jarak jauh. Siapa lagi kalau bukan Katria Ningsih. Hai. Halo Katria. Halo. Jadi aku kan udah ngikutin Katria nih. Tapi untuk penonton di rumah yang nggak tahu nih, mungkin bisa introduksi sedikit tentang Katria nih. Apa sih gitu? Hai semuanya, kenalin aku Tria Ningsih, aku atlet lari nasional Indonesia. Alhamdulillah aku udah meraih 11 medali SEA Games, sama aku juga pernah ikut Olympic Games. Terus sejauh ini aku masih memegang 11 rekor nasional maupun Asia Tenggara. Betul, kalau di biliar ini ada juga yang namanya kayak, kalau yang aku belajar ya, ada pernapasan gitu. Oh ya? Jadi waktu kita mukul itu sebenarnya kita nggak boleh nafas. Harus nahan nafas gitu. Oke. Jadi jujur ya, kalau Itu misalnya kayak lebih fokus gitu nggak sih? iya, takutnya kalau kita nafas tuh kita gerak gitu loh. I see. Kalau lari itu gimana? Kayaknya pernafasannya itu juga challenge banget ya. Kalau lari otomatis itu memang olahraga pernapasan ya. Oke. Jadi kayak kita harus bisa menjaga nafas supaya bisa konstan sampai Iya kan? finish. Larinya itu konstan gitu kan. Kalau habis nafas di tengah gimana? Nah, Ngos-ngosan ini duluan. aku mau kasih tahu nih sama teman-teman Gen Z. Gen Z ya? Iya, Gen Z. Kalau aku kan Millennial ya? milenial Iya, kan. iya, Nah, iya. untuk anak-anak Gen Z, pasti kalau misalnya dengar kata lari udah langsung takut duluan. Iya nggak sih? Iya, banget. Aku juga, walaupun aku suka ya, tapi bener-bener ngos-ngosan banget, sumpah. Nah,
Kenapa kalian bisa ngos-ngosan, mau tau nggak? Apa? Karena kalian terlalu cepat di awal. Aku perlu kasih tahu ya bahwa olahraga lari itu adalah the basic of sport. Oke. Itu jadi kalau misalnya kita mau semua olahraga, kita harus bisa Lari. ya, it's like itu apa, kayak membangun fisik ya. Iya. Nah, fisik itu bisa terbangun dengan salah satunya olahraga lari. Gitu. Jadi atletik is the basic of sport. Menarik banget sih. Kita akan nanyain questions ke each other. Oke? Kalau misalnya nggak masuk gimana? Kalau nggak masuk, gantian ke aku. Ini trivia question sih tentang olahraga in general. Oke. Kurang kencang Aman nggak? kamu yang nanya terus sih. Oke, pertanyaan pertama. Apa 5 warna cincin Olimpiade? Ayo coba. Merah, Merah. putih, hitam. Putih. Ada putih ya? Ya, merah, putih, hitam, kuning, sama itu. Sama. Putih, hitam, kuning, sama satu lagi apa ya? Hijau nggak sih? Nggak ada putih tapi? Oh, nggak ada putih. Nggak ada biru. Oh, biru. Oke, sorry. Oke. Oh my god, Yeah. dibang terus. Oke, pertanyaan buat aku. Olahraga apa yang disebut raja olahraga? Tadi katanya lari. Itu basic semua olahraga. Jadi lari. Benar ya sih? Kalau lari is the mother of sport. Oh, mother. Bukan king. Bukan. Kingnya apa dong? Sepak bola. Sepak bola, Baru tahu guys. sih. Oh. Next questionnya, olahraga fisik di Harry Potter. Itu namanya apa? Olahraga fisik yang pakai sapu terbang itu. Iya, yang terbang-terbang gitu. Quidditch gak sih? Quidditch, benar. Dikit Quidditch lagi. ya. Quidditch. Oke. Oke, pertanyaannya. Kan kakak nih pernah ikut Olimpiade nih. Jadi Iya, tahu iya. nggak sih kapan Olimpiade pertama diselenggarakan? Kapan ya? Kira-kira kapan tuh? Tahunnya nih. Iya, tahunnya. Boleh negaranya aja nggak? Negaranya tahu. Di Athena nggak sih? Athena. Tahunnya? Tahunnya mungkin 1950-an. Bukan, guys. Oh my God. 776 SM. Oh gila, sebelum Masehi, 776 sebelum Masehi. Hah? Wow. Baru tahu ya? Baru tahu. Aku juga baru tahu soalnya. Bisa. Gimana aku lupa. Gini kan dia? Nah, Gini nggak sih? Sticknya pasti mahal nih. ya nggak mahal. Masuknya situ. Tapi aku maunya sini. Gak apa-apa lah ya. Wow. Pertanyaan terakhir. Obor Olimpiade adalah penghormatan untuk Dewi. Siapa kira-kira? Dewi Aten ya? Dewi Aten siapa? bener gak ya? Oh, Dewi Hestia. Dewi Hestia. Ini juga aku baru tahu sih. Keren banget. Oke, thank you banget Kak Tria udah main biliar sama aku. Sama-sama aku juga thank you udah diajarin walaupun belum expert ya. Gak apa-apa. Yang penting udah mendapatkan keseruan main biliar gak sih? Iya, Oke. seru banget. Thank you banget Kak. Sama-sama. Udah sharing sama kita. Semoga kita bisa lebih motivated untuk lari. Katanya aku motivated banget. Malam ini aku akan lari. Ini Malam beneran. ini banget? Iya, malam ini. Habis Wow. ini aku lari. Wow, keren, Aku keren, janji, keren. Kak. Dan ini dia guest star kita hari ini, Kak Eko. Halo. Kita biasanya job desk-nya nggak sesuai. Pernah disuruh jagain artis. Oke. Dan itu artis, aduh susah juga ya. Wah, spill dulu nih Jadi artis. rider kan. Iya, ridernya Jadi- tuh kayak apa? Rider tuh kayak artisnya mau beli air mineral merek ini gitu. Terus lu harus Dan kita memarahin harus gitu. ada. Kalau nggak ada, Nggak ada ya biasanya mereka nyari opsi, tapi ada yang kebanyakan juga nggak nyari opsi tuh ngeselin sih. nyari opsi. Iya, maksudnya si artisnya itu kan ngasih opsi kayak kalau nggak ada air mineral ini ya yang ini. Heeh. Tapi kebanyakannya nggak ngasih opsi. Oh, jadi mau nggak mau pokoknya harus. Harus gitu. ada. Oke. Jadi kamu mau dapat nilai A nggak? Oke Pak, gimana caranya? Waduh. Buy one Mobile Legend atau main Dota sama saya? Itu Ah, gimana? Itu beneran apa enggak? benar.
Wah, dosen-dosen ini di Indonesia ya, boleh dicek dia sekolah universitasnya di mana. Untuk dapat nilai A caranya mudah kan? Tapi kalau Terus lu kalah, buy one-nya lu kalah. nah itu belum terjadi untungnya. Belum terjadi, oke. Karena kalau terjadi gua kalah, gua langsung dapat nilai E. Gak lucu dong satu semester dapat E. Nilai E. Cuma gara-gara lu kalah main Dota. Tapi shootout tuh biasanya di sini ya bolanya. Di sini, terus 9 ball-nya on the spot gitu. Nah, tapi karena kita agak mini shootout, kita di depan aja. Wih, oke, gue mau pertanyaan buat lo. Ntar kalau lu bisa jawab semua, baru gue kasih coklat. Oke. Apa kepanjangan dari PIC? PIC. Kan lo kerja di event, ya, masa nggak tahu PIC ini apa? Tunggu. Gua nggak pernah denger sih jujur. Lo nggak pernah dengar? Nggak pernah denger. Person in charge. Ah. Jadi kayak orang yang in charge of events ya gitu-gitu. Oke. Wih. Oke, apa kepanjangan dari WFA? Santai. WFH ya? WH A atau H? A. Oh. WFA. WFA tuh work from apa ya? Gue sih tau WFH ya, mau WFO. WFH tuh apa? WFH tuh baru denger tau. WFA itu work from anywhere. Anywhere. Jadi kayak WFB, tau gak WFB itu apa? Tadi FWB. Wih. Kalau WFB itu apa kira-kira tau gak? WFB tuh belum pernah dengerin. Work from Bali. Itu sesuatu yang gue suka banget tuh, work from Bali. Work from Bali. Semangat ya. Kayak masih nggak bisa deh. Tuh kan. Wih. Kok bisa lurus gitu sih? Iya, jadi caranya tuh kayak sebenarnya kalau menurut gue ya, bridge lu tuh kurang kuat. Jadi di sini tuh harus agak kuat, kokoh gitu. Oke. Kalau lu agak getar tadi. Kalau lu kokoh, dia lurus bawahnya. Atau gue gunting kuku dulu kali ya? Nggak, lu manicure dulu deh, manicure. dulu. Kalau istilah lainnya bahasa Inggrisnya bekerja jarak jauh tuh apa? Ya. Bukan LDR ya, bukan LDR. Kerja jarak jauh. Bekerja jarak jauh. Nah, ya. Oh, remote. Remote work. Remote Bekerja work remote. ya. Itu suka dengar tuh dari temen. Remote. Bukan, karena dia kerjanya rata-rata remote. Oh, karena dia kerjanya di mana tuh? Dia IT sih. Oh, Jadi dia remote IT. terus. Karena. Bisa warna. Bisa masuk coy. Oke, pertanyaan buat gua nih apa? Oke, sekarang bagian gue ya. Oke. Bagian gue yang jawab ya. Jadi lo tahu nggak istilah untuk sistem ekonomi di mana pekerja itu bekerja dengan kontrak? Lo tahu nggak istilahnya tentang kontrak? Bukannya freelance ya? Bukan ya? Freelance nggak ada kontrak kita. Enggak ada ya? Freelance nggak ada kontrak? Freelance ada kontrak, tapi yang pekerjaannya tuh yang 1 bulan 2 bulan. Kalau gue kan freelance harian, cowok panggilan. Cowok panggilan. Gue juga cewek panggilan. Jadi apa tuh? Jawabannya apa tuh? Jadi jawabannya itu gig ekonomi. Gig ekonomi. Gak masuk coy. Biasa aja. Oke, gue punya pertanyaan buat lo. Apa kepanjangan dari KPI di dunia freelance? Kira-kira apa tuh? KPI, baru denger sih gue. Gue taunya KPI itu, kayak KPI itu KPI. KPI itu apa? Komisi Perfilman Indonesia. Perfilman Indonesia. Masa sih? Ada ya Komisi Perfilman Indonesia? Itu di dalamnya nggak komisi ini? Oh enggak. Keren lo keren. Jawabannya adalah Key Performance Indicator. Oh. Iya. Performance indicator. Oke deh, kalau gitu kayak gini aja keseruan kita hari ini. Thank you banget Kak Ko udah datang dan Oke, ngajakin thank aku you juga. ngobrol-ngobrol tentang freelance dan broadcasting. Oke. Seru banget, ini ilmu baru buat aku. Thank you ya. Ini kita kedatangan tamu yang kerjanya itu WFH. Siapa ya kira-kira? Kak Lala. Halo Lala. Kak Lala ini BTW aku dengarnya udah jago biliar.
Oh enggak jago. Udah Masih- pro kayaknya. Bisa-bisa gue belum. kalah nih hari ini. Kayak kalau misalnya WFH kan kita apa ya? Punya waktu banyak me time sendiri gitu loh, Ingrid. Oh, Gitu. Nggak perlu banyak interaksi sama orang enaknya. tapi kalau WFH tuh ada nggak sih termnya kayak overtime gitu-gitu? Ada nggak? Kalau apa, sorry? Kalau WFH itu ada overtime-nya nggak sih? Nah, itu dia salah satu WFH tuh adalah jam kerja kita sebenarnya harus kita yang ngatur sendiri, Ingrid. Fleksibel ya? Fleksibel banget. Karena menurut aku being around a crowd itu draining banget, capek Oke. banget buat aku. Berarti Ingrid memang introvert kan ya? Iya. Ini dari segi kita ngobrol tadi kan kamu kerjanya berarti lebih banyak side lapangan nih. Iya. Nggak ada kepikiran pengen WFH atau gimana gitu? Nah, aku tuh kayak orangnya nggak tahu ya. Aku kan emang kebetulan kerjanya entertainment dan aku tuh graphic designer, guys. Oke. Jadi emang kesehariannya tuh harus WFO. Dan aku harus ketemu kayak customers atau orang baru. Jujur aku suka sih kayak mempelajari pengalaman-pengalaman baru. Oke. Tapi at the same time, di saat hari ini misalnya aku pulang ya, aku akan ngerasa sangat capek. Nah, gue punya challenge nih buat lo. Jadi kali ini challenge-nya misalnya lo bisa masukin bola 5 ini salah satunya ke dalam. Lubangnya harus lubang tengah. Kalau misalnya kamu masuk, kamu boleh nanyain aku trivia question about WFH. Oke. Nah, kalau aku yang masuk, berarti aku boleh nanyain kamu questions about WFH. Dia baik banget, guys. Oke. Jadi perusahaan manakah yang terkenal sebagai perintis konsep remote work? Perusahaan manakah? Aduh, perusahaan manakah yang merintis Konsep remote work. Perusahaan Kira-kira apa? Rusia kali ya? Nggak tahu lagi. Rusia. Pastinya sih tech ya, tech company ya. Iya, tech company. IBM. Oh, oke. Maksudnya perusahaannya bukan negaranya. Iya, Oke, perusahaannya. oke. Oh, Oke. aku baru tahu. Nice. Oke. Istilah yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang bekerja berpindah-pindah lokasi dengan memanfaatkan internet. Itu kira-kira apa? Nomaden. Istilahnya Istilah. Termsnya apa tuh? work from home. Work from home. Nomaden things. Apa jawabannya? Digital nomaden? nomad. Digital nomad. Oke, kurang Yang di digitalnya Bali ya. itu kan banyak tuh. Nice. Ih, bersih. Negara mana yang memiliki 65% pekerja remote? Rusia. Enggak. US. US. Wrong. Salah. Belanda. Oh, oke. Bukan bercanda, Belanda. Ini deket sih, jadi susah. Nice. Berapa persen perusahaan di dunia ini yang memperlakukan full remote work untuk para pekerjanya? Full remote. Ya, berapa persen? Di mana nih? Di seluruh dunia? Di seluruh dunia. Persentase ya. Around 70. 70. Banyak ya? Dikit ya? Kebanyakan ya? Kebanyakan 16%. Really? Tapi pasti itu peningkatan dari masa COVID ya. Iya. Pasti karena COVID sekarang WFH gitu-gitu pasti ngetren banget. Karena gue mikirnya tuh dulu pas COVID tuh sampai sekarang, atau mungkin karena di industri perusahaan gue kali ya, kebanyakan tuh teman-teman gue semua kerjanya WFH. Jadi gue ganti kayak WFH ya. Iya. Ah, Kayaknya nggak masuk lagi deh teman-teman. Maaf mengecewakan. Ah, gila emang dia nggak mau nurut. nice. Nah, kira-kira berapa jumlah pekerja remote di seluruh dunia pada tahun 2020 menurut ILO, International Labour Organization? Berapa persen? Di dunia ya? Waktu tahun 2020 ya? Ya, pekerja remote. Itu awal-awal COVID sih. 30%. 30%. Jawabannya adalah 557 juta orang. Oke. Cukup banyak ya sebenarnya ya. 557 juta itu Sangat banyak sih. iya, lebih banyak dari seluruh masyarakat di Jakarta kayaknya. Iya. Banyak banget itu BTW. Sharing-sharingnya. Oke, thank you, Semoga Grace. bisa main lagi next time. Thank you. See ya, Dadah. bye.